Halo sobat rebahan, selamat datang di channel hiburan kaum rebahan. Di video kali ini kita melanjutkan membacakan cerita novel yang berjudul The History of Yi Chen. Di part sebelumnya adalah part 35 ya guys. Itu tidak sengaja Yi Chen dan istrinya itu melihat teman istrinya itu ada di pinggir jalan dan sepertinya dalam kondisi kehujanan, dapat serangan dari pembunuh ya. Jadi ini antara si Yichen itu akan melindungi mereka ataupun istri dan teman istrinya ya dari pembunuh yang sangat ganas, tapi satu berhasil dilumpuhkan ya. Satu berhasil dilumpuhkan. Dan mari kita lanjutkan cerita dari novel The History of Yi Chen ini di part ke-36 ya. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian mendapatkan notifikasi terlebih dahulu jika admin upload video terbaru. Karena subscribe itu gratis dan tidak merugikan siapapun serta akan mendapatkan pahala karena tergolong melakukan kebaikan ya guys. Oke, kita lanjutkan ke part 36 ya. Jadi di sini Yichen akan bertempur dengan dua bandit ya, istilahnya dua perampok yang terkenal sadis ya. Jadi Yichen berkata dengan dingin, "Pergi kamu, tinggal di sini hanya akan membuat aku tidak bisa fokus. Jangan sampai kita semua terluka." Dia menyuruh istrinya ya untuk ke mobil ya kan. Nah, securan kemudian mengangguk, menarik Dong Rolin untuk kembali ke mobil. Dong Rolin ditarik olehnya dan tubuhnya terhuyung-huyung. Sebuah batu putih terbang keluar dari sakunya dan jatuh ke tanah. Pada saat ini Yichen mencibir dan berkata, "Dua semut, kalian berani berlagak di depanku. Kalian berdua benar-benar sudah lelah hidup." Pria kekar itu tersenyum menghina dan berkata, "Tidak takut mati, kamu akan tahu siapa semut itu." Usai berbicara, pria tokoh itu meledakkan kepala Yichen dengan pukulan. Tinjunya begitu kuat seperti akan langsung menghancurkan kepala Yichen. Melihat ini, Yichen berkata dengan acuh tak acuh, "Dasar tidak tahu mati dan hidup." Setelah itu, dia menghadang pria kokoh itu di bagian sensitif tubuh dengan akurat. Meski kecepatan pria besar itu sangat cepat, tetapi tidak secepat Yichen. Dalam sekejap, dia tidak bisa lagi melihat di mana Yichen berada dan segera setelah itu merasakan sakit yang tajam di selangkangan. Pria kekar itu tiba-tiba berteriak, kedua tangan memegang celananya dan jatuh ke tanah sambil membungkuk. Darah perlahan-lahan mengalir keluar dari celananya. Pria kekar itu hampir pingsan karena kesakitan dan berteriak, "Kakak, kakak, telurku pecah." Pria berbaju putih itu tidak menyangka Yichen akan lolos dari serangan adiknya. Yang lebih kaget adalah dia tidak hanya lolos dari serangan itu, dia bahkan melukai adiknya dengan satu pukulan. Ini membuat wajahnya tiba-tiba berubah dan dia menatap Yichen dengan takjub. Dia juga merupakan orang yang memiliki basis kultivasi. Dia sepenuhnya bisa tahu apa ini. Itu adalah kekuatan dalam keluarga yang sangat luar biasa. Setidaknya harus berkultivasi selama beberapa dekade. Tetapi pria muda di depannya baru berusia 20-an, dia tidak menyangka Yichen adalah seorang master.
Jika dia bertarung melawannya, takutnya hanya akan menjadi seri. Pada saat ini, Yi Chen menginjak wajah pria kekar, menginjak kepalanya ke air berlumpur dan tersenyum main-main. Bukankah kamu masih sangat sombong tadi? Sekarang kamu bahkan tidak bisa menjadi seorang pria. Aku ingin bertanya, bagaimana rasanya menjadi seorang Kasim? Kerikil di tanah membuat pipi pria kekar itu berdarah. Dia menahan rasa sakit dengan kesal dan berteriak liar. "Kakak, bunuh anak ini, bunuh dia!" Baru saja dia ditendang dan telurnya pecah oleh Yichen, dia sudah tidak berguna lagi jika bukan karena kultivasinya yang dalam. Jika dia adalah orang biasa, dia pasti sudah mati. Sekarang dia tidak bisa lagi peduli dengan dirinya sendiri. Dia hanya menginginkan nyawa Yichen. Melihat Yichen menginjak wajah adiknya dan menghina sesuka hati, wajah pria kekar itu memuram. Di bawah kemarahan, dia tidak peduli tentang jangkauan Yichen yang tidak terduga kuatnya. Dia hanya berpikir untuk membunuh Yichen dan membalas dendam untuk adiknya sendiri. Jadi, dia meraung dalam amarah. "Bocah, aku akan mengupas kulitmu, memakan daging dan darahmu." Yichen berkata dengan senyum, "Main-main, makan daging dan darahku? Terus terang saja, dengan keterampilan kucing lemah sepertimu, kamu bahkan tidak mempunyai hak untuk makan kotoran aku. Kamu berbaju putih hampir menjadi gila." Jinan Chungsa memiliki reputasi di mana-mana. Sejak kapan dia bisa menerima hinaan seperti ini? Dia mengatakan gigi dan berteriak histeris, "Aku akan membunuhmu." Detik berikutnya, semua orang hanya merasa hembusan angin bertebaran di depan mereka. Sosok pria berpakaian putih itu berubah menjadi bayangan. Tinjuan guntur menuju ke arah wajah Yichen. Dengan pukulan pria berpakaian putih itu, gelombang udara terjadi di sekelilingnya, memaksa hujan di sekitarnya untuk tersebar mundur tanpa sadar. Dari kemampuan angin tinjunya berlalu, semua hujan berubah menjadi uap. Ini akan mengakibatkan nyawa orang. Jiang Ermo merasa ngeri, berbalik dan ingin pergi ke bagian bawah mobil. Dong Lolin yang baru saja ditarik ke dalam mobil oleh securan kini sudah sangat takut hingga dia menahan napas dan sangat gugup. Karena takut sang penyelamatnya akan mati di sini karena dia. Meskipun Syacuran juga sangat gugup di dalam hatinya, tetapi dia merasa bahwa Ye Chen pasti bisa mengubah situasi menjadi kedamaian. Pada saat ini, Ye Chen memandang pria berpakaian putih dengan ekspresi sedingin es di wajahnya. Dia sama sekali melihat seorang, dia sama sekali tidak melihat serangan pria berpakaian putih itu di matanya. Tapi ketika tinju itu mendekatinya, telapak tangannya sedikit menegang, meraih tinju pria berpakaian putih itu dan langsung memutarnya 180 derajat. Terdengar suara retakan tulang disertai dengan teriakan keras pria berbaju putih. Seluruh telapak tangan terkilir dan cacat total. Tulang dan urat patah. Seluruh pergelangan tangan terkulai lemas. "Kakak!" Pria kekar di tanah tiba-tiba berteriak. Yichen bahkan tidak melihatnya dan menendangnya dengan satu kaki. Srek! Dada pria besar itu tiba-tiba penyok ke dalam. Dia menelan beberapa suapan air lumpur, diikuti dengan beberapa suapan darah, dan kemudian tubuhnya bergetar beberapa kali dan tidak ada gerakan lagi. "Adikku!" Pria berpakaian putih itu hampir pingsan saat ini. Matanya memerah, tatapannya menunjukkan cahaya yang ganas dan semburan energi pecah di sekujur tubuhnya. Pria berpakaian putih itu meremas tangan kanannya menjadi cakar elang dan bayangannya menggantung di udara, meninggalkan puluhan bayangan tangan di udara dan orang-orang tidak dapat membedakan tangan mana yang asli. Ijan tetap tidak bergerak. Tatapan pria berpakaian putih itu menggalak dan tiba-tiba menunjuk ke bola mata Yichen.
Jadi ini menggabungkan seluruh energi tubuhnya. Pastikan untuk membunuh musuh dengan satu pukulan. Menikam melalui rongga mata Yichen. Kemudian meledakkan bola matanya, menusuk jarinya dalam-dalam ke rongga mata dan menyodok langsung ke otaknya. Dan kekuatan batin di jari ini bisa langsung menghancurkan otak Zichen seperti semangka. Zichen berdiri dengan dingin dan tiba-tiba mencibir. Tak tertahankan, dia mengayunkan tangannya dengan tamparan. Tidak ada yang tahu dia memiliki aura di telapak tangannya. Tamparan ini lebih bahkan ganas daripada tabrakan mobil. Suara ledakan. Dengan satu ayunan tangan, Yichen langsung menampar pria berpakaian putih itu ke tanah seolah-olah dia sedang memukuli anjing sampai mati. Ada keheningan di sekeliling. Securan menggosok matanya dengan kuat, hampir tidak mempercayainya. Jang Ermo juga tertegun. Apakah kedua orang ini benar-benar Zheng Nan Xuangsa? Kekuatan ini sedikit tidak sesuai dengan rumor yang beredar. Bos paling kuat dalam legenda ditampar oleh Yichen dan jatuh ke tanah. Bagaimana mungkin pria berpakaian putih itu jatuh ke tanah, tidak bisa bangun lagi? Hatinya sangat kaget. Tamparan ini tampak sangat lemah, tetapi ketika tamparan itu jatuh, beberapa napas internal yang kuat menembus ke kepalanya dan mengalir ke seluruh tubuh di sepanjang meridian seperti sekering, membuat beberapa pembuluh darah penting di tubuhnya meledak. Semua pembuluh darah penting di tubuhnya meledak dan semua keterampilannya telah musnah. Pria berbaju putih itu ketakutan dan berteriak kesakitan. Mampu memiliki kekuatan batin yang tersembunyi ini benar-benar tak terduga. Dia benar-benar tidak mengerti Yichen. Bahkan orang pertama di Wu Meng yang sudah mendominasi di Nanguang tidak mungkin memiliki keterampilan yang begitu kuat. Dan keterampilan Yichen mungkin masih di atasnya. Dari mana orang ini berasal? Dia dan adiknya datang kali ini bukan untuk membunuh orang, tapi untuk menyerahkan nyawa mereka sendiri. Pada saat ini, Yichen membanting titik akupunturnya dengan pukulan, dan titik akupuntur di perutnya langsung meledak. Seluruh tubuhnya langsung cacat dengan tangan dan kaki tidak berkekuatan. Hanya satu langkah lagi dari kematian. Dengan satu pukulan, Yichen menatap pria berpakaian putih itu dengan remeh. Tatapannya penuh dengan rasa cuek dan bertanya, "Katakan, siapa yang ingin membunuh Dong Rolin?" Wajah pria berpakaian putih itu sangat pucat, seperti sudah mati. Pada saat ini, seluruh tubuhnya benar-benar cacat. Bagi seniman bela diri ini lebih baik mati daripada hidup. Jiwanya hancur total, dia dengan putus asa berkata, "Kamu bunuh aku saja, biarkan aku mati dengan bermartabat." Richard berkata dengan dingin, "Martabat, kamu tidak pantas mendapatkannya. Jika kamu tidak memberitahu aku siapa yang ada di balik semua ini, aku akan menghancurkan semua titik akupuntur di tubuhmu, sehingga kamu bahkan tidak bisa mengedipkan kelopak matamu untuk sisa hidupmu. Kemudian aku akan mengirim kamu ke kantor polisi. Kamu terlihat seperti seorang penjahat yang diincar oleh pihak polisi dan kamu dapat ditukar dengan banyak uang. Kemudian kamu hanya bisa berbaring di penjara selama sisa hidupmu." Pria berpakaian putih itu berkata dengan kagum, "Kakak, keterampilanku tidak sehebat kamu dan aku pantas mati. Aku hanya ingin meminta kamu untuk membiarkan aku pergi dengan senang." Yichen mengangguk. "Katakan setelah kamu katakan, aku akan membiarkanmu pergi dengan senang." Pria berpakaian putih itu ragu-ragu sejenak dan berseru, "Orang yang dibalik semua ini adalah itu sepupu Dong Rolin. Pihak lain memerintah kami untuk membunuh Dong Rolin di kota Jinling dan
Jangan biarkan dia hidup. Yichen mengangguk ringan. Kalau begitu maka kamu sudah bisa mati. Saya berbicara, Yichen menggunakan teknik yang bisa langsung menghancurkan pria itu sampai mati. Dong Rolin kaget saat mendengar percakapan mereka berdua. Ternyata orang yang ingin membunuhnya adalah kakak sepupunya. Apakah ada sesuatu yang terjadi di rumah? Kakak sepupunya tidak ingin membiarkan dirinya kembali ke Yanjing hidup-hidup. Bahkan ini terlalu kejam. Pada saat ini, Jang Er mau keluar dari bawah mobil dan melihat batu putih yang dijatuhkan Dong Rolin sebelumnya ke tanah. Dia cepat-cepat mengambilnya dan hendak menyerahkan pada Dong Rolin. Tapi dia terkejut. Nona, bukankah ini batu safe and wealthy? Kenapa ada di tanganmu? Dong Rolin terkejut dan bertanya dengan heran. Apakah kamu tahu itu? Jang Ermo menggaruk kepalanya dan berkata sambil tersenyum. Aku menjual batu ini kepada Master Yi. Kemudian tidak tahu di mana dia menghilangkannya. Dia datang dan bertanya, apakah aku memiliki batu yang sama lagi? Sayangnya, hanya ada satu batu ini di seluruh dunia, tidak ada yang kedua. Aku juga tidak bisa mencari batu yang sama untuk Master Yi. Dong Rolin tidak bisa mempercayainya, seperti ada sesuatu yang meledak di dadanya. Dan kata-kata Jang Ermoy terus bergema di telinganya. Dia bergumam, apakah hanya ada satu batu ini di seluruh dunia? Hanya ada satu. Jang Ermo berkata dengan tegas, tidak ada dua daun yang identik di dunia ini, juga tidak mungkin ada dua batu yang identik. Aku kenal batu ini dan yakin ini adalah batunya. Berbicara tentang ini, Jang Er mau menghela napas. Heis, sayang sekali aku tidak bisa menemukan batu serupa untuk Master Yi sejak saat itu. Master Yi, dia merahasiakan dariku begitu lama. Penyelamat yang dia rindukan, kekasih impian dia sejak lama, ternyata adalah dia. Dia jatuh cinta dengan suami sahabatnya Yichen. Dia seketika merasa sangat putus asa sampai dia menangis. Dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya pada Tuhan di dalam hatinya, apakah ada sesuatu yang lebih ironis dari ini lagi? Saat ini Dong Rolin merasa dirinya terpukul dengan keras. Dia memandang Yichen yang penuh dengan aura pembunuh. Hatinya merasa ketakutan. Pada saat yang sama, dia segera mendorong dirinya ke dalam situasi yang sangat kontradiktif. Dan Yichen tidak tahu bahwa dirinya telah dikenali oleh Dong Rolin. Setelah menangani Jenan Suangsa, dia masih mencibir di sudut mulutnya. Apa itu Jenan Suangsa? Namanya seperti seniman bela diri yang ada di novel. Tetapi nyatanya mereka hanyalah 2 ekor anjing mati. Namun seluruh wajah Jang Ermau sekarang dipenuhi dengan ketakutan. Jang Nan Sangsa telah menjelajah di mana-mana selama bertahun-tahun, membunuh banyak orang dengan kedua tangan mereka dan tidak pernah mengalami kekalahan. Seluruh Jianan pun sangat ketakutan. Namun, kedua pria yang kuat ini mati di tangan Yichen hanya dengan 2 gerakan. Ini benar-benar membuatnya tidak percaya. Jika begitu, bukankah kekuatan Master Yi mampu mengalahkan Jianan? Pada saat ini, Yichen melirik 2 mayat yang berangsur-angsur menjadi dingin, lalu menoleh dan melihat Dong Rolin yang masih dalam keadaan linglung. Dia dengan serius mengingatkan, Rolin, sepupumu tidak berhasil membunuhmu kali ini. Aku rasa dia pasti akan mencari kesempatan untuk membunuhmu lagi. Jadi aku sarankan kamu lebih berhati-hati lagi dan lebih baik menyewa pengawal untuk melindungimu. Dong Rolin memandang Yichen dengan ekspresi yang sangat rumit, mengatur napasnya setelah beberapa saat, menggigit bibirnya dan berbisik. Tetapi untuk sementara waktu aku tidak dapat menemukan pengawal yang cocok. Sekarang Dong Rolin merasa sangat rumit dan kontradiksi di dalam hatinya. Pertama, orang-orang di keluarganya dan sepupunya sendiri ingin membunuh dirinya. Kemudian pria misterius yang dia cintai ternyata adalah suami sahabatnya.
Kedua hal ini merupakan siksaan baginya, membuatnya merasa sangat sedih dan tidak berdaya. Bagaimana Xiao Churan tahu bahwa sahabatnya jatuh cinta pada suaminya? Xiao Churan melangkah maju dan memeluknya dengan lembut, menepuk pundaknya dan menghibur. Rolin, kamu jangan terlalu khawatir, karena Yi Chen begitu bisa bertarung. Bahkan Jen Nan Chuangsa yang terkenal bukanlah lawannya. Kamu bisa meminta dia untuk melindungi kamu di masa depan. Kamu harus lebih berhati-hati lagi. Jika kamu merasa tidak nyaman saat pergi keluar, kamu bisa menelpon kapan saja dan memintanya untuk melindungi kamu. Apa yang dipikirkan Xiao Churan adalah karena suaminya memiliki kemampuan sehebat ini. Jadi wajar baginya untuk melindungi sahabatnya. Tetapi yang tidak diketahuinya adalah sahabatnya malah jatuh cinta pada suaminya sendiri. Dong Rolin di samping awalnya masih sangat kecewa, tetapi ketika dia mendengar ini, hatinya meledak dalam kegembiraan dan jantungnya berdebar kencang. Dia tidak merasa tertekan karena kekasih impiannya adalah Yi Chen atau bahkan kehilangan perasaan padanya. Sebaliknya, karena Yi Chen menyelamatkan dirinya lagi hari ini, jadi dalam hatinya Yi Chen telah menjadi pahlawan penyelamatnya 2 kali. Jika bukan karena Yi Chen, dia tidak akan bisa melarikan diri dari 2 malapetaka ini. Ini juga alasan mengapa perasaannya pada Yi Chen tiba-tiba meningkat lebih drastis daripada perasaan pada seorang misterius itu sebelumnya. Meskipun dia juga tahu bahwa jatuh cinta pada suami sahabat adalah tindakan yang sangat tidak bermoral. Namun, dia juga tahu bahwa mereka dua bukan suami istri dalam arti yang sebenarnya. Mereka menikah hanya karena desakan kakek Xiao Churan dan mereka dua juga tidak memiliki perasaan terhadap satu sama lain. Bahkan ketika dia mengobrol dengan Xiao Churan kemarin, dia mendengar Xiao Churan bilang bahwa Xiao Churan dan Yi Chen belum pernah berhubungan apa-apa. Mereka masih tidur terpisah. Xiao Churan tidur di tempat tidur dan Yi Chen tidur di lantai. Jadi, apakah ini berarti dia menyukai Yi Chen dan juga tidak bersalah pada sahabatnya sendiri? Mungkin jika dia bisa bersama dengan Yi Chen, itu bisa membantu sahabatnya terbebas dari jeratan. Memikirkan ini, dia buru-buru berkata kepada Yi Chen dengan gembira, "Kalau begitu aku akan merepotkan kamu lagi di masa depan, Yi Chen." Yi Chen tersenyum tipis dan berkata, "Itu tidak merepotkan." Senyumannya membuat hati Dong Rolin berdebar kencang. Akal sehatnya memberitahunya bahwa Yi Chen adalah suami sahabatnya dan tidak akan ada kesempatan lagi. Tapi Dong Rolin tidak bisa membantu, tetapi memiliki pikiran aneh karena dorongan emosional. Yi Chen tidak tahu pemikiran Dong Rolin. Dia menyerahkan nomor ponselnya kepada Dong Rolin. Pada saat ini Jang Er mau mencondongkan tubuh ke depan dan berkata dengan ekspresi menyanjung, "Master Yi, kamu benar-benar sangat luar biasa. Manusia jahat seperti Jeng Nan Suangsa tidak dapat melakukan satu trik pun di depan kamu. Aku Jang Er mau benar-benar sangat kagum padamu. Kamu seperti dewa yang paling hebat di antara para dewa." Usai berbicara, Jang Er mau langsung berlutut di tanah tanpa ragu-ragu. Si Chen melihat dia begitu rendah diri. Dia dengan sengaja bertanya, "Jang Er mau, mengapa kamu ingin melarikan diri tadi? Apakah kamu takut aku tidak bisa mengalahkan Jeng Nan Suangsa?" "Tidak, tidak." Jang Er mau memucat dan buru-buru menjelaskan, "Master Yi, kamu salah paham. Bagaimana aku bisa meragukan kekuatan kamu? Aku tadi seketika panik dan tidak tahu harus melakukan apa. Tolong, jangan mengindahnya." Setelah selesai berbicara, Jang Er mau mulai bersujud dan dengan gemetar berkata, "Master Yi, kamu adalah naga asli di bumi. Aku benar-benar mengagumi kamu. Mulai sekarang, aku tidak akan menyembah lagi atau menyembah langit atau bumi. Aku hanya akan menyembah Master Yi seorang." Securan melihat gerakan Jang Er mau yang menyanjung ini, dia menggelengkan kepalanya dan berkata kepada Yi Chen, "Apa yang harus kita lakukan sekarang? Kamu telah membunuh 2 orang Jenan Suangsa. Harusnya kita memanggil polisi."
Haruskah kita memanggil polisi? Ichen berpikir sejenak dan berkata dengan ringan, kalian masuk ke mobil dulu dan aku akan menyelesaikannya. Securan mengangguk dan masuk ke mobil bersama Dong Rolin dan Jang Ermau. Ketika mereka semua sudah masuk ke dalam mobil, Yichen mengeluarkan ponsel dari sakunya dan menelepon Chen Jekai, perwakilan keluarga Yi di kota Jinling dan juga pemilik hotel Buckingham Palace. Telepon segera terhubung, suara hormat Chen Jekai terdengar. Tuan, apa perintah Anda? Yichen berkata dengan tenang, aku bertemu dengan Jenan Suangsa. Kedua anjing ini menggonggong dan ingin menyerang aku. Sekarang mereka telah menjadi dua anjing mati. Mayatnya ada di pinggir jalan. Aku tidak ingin menimbulkan masalah apa-apa. Kamu kirim orang datang untuk menanganinya sekarang. Mendengar ini, Chen Jekai berkata dengan kaget, Tuhan, kamu telah menyelesaikan Jenan Suangsa? Ya Tuhan, itu adalah penjahat terkenal di Jianan. Metodenya kejam dan ganas. Kekuatannya juga yang tertinggi di seluruh Yanjing. Chen Jikai tidak bisa menahan diri dan berkata dengan gembira, Tuan, kamu benar-benar luar biasa. Jika keluarga Yi mengetahui kekuatanmu, itu pasti akan menimbulkan gemparan yang luar biasa. Yi Chen berkata dengan tenang, sudah cukup bagimu untuk mengetahui tentang ini. Jangan sampai tersebar ke seluruh keluarga Yi. Kalau tidak, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Chen Jekai menghormati perintah Yi Chen dan berkata dengan hormat, baik Tuan Muda, aku akan menjaga mulutku dengan baik. Aku akan mengirim orang untuk menangani urusan kamu sekarang. Yi Chen bersenandung puas lalu menutup telepon dan berjalan ke mobil. Membuka pintu mobil, Yi Chen duduk di kursi mengemudi dan menyalakan mobil dengan tenang seolah-olah yang baru saja dia bunuh hanyalah 2 ekor anjing. Dong Rolin duduk barisan belakang, matanya yang indah menatap sisi muka Yi Chen. Di dalam tatapannya ada kilauan bersinar yang berkedip-kedip. Dilihat dengan teliti, itu sebenarnya tersirat dengan kekaguman. Oke, luar biasa banget guys. Sangat seru sekali ya. Jadi Yi Chen berhasil membunuh penjahat atau pembunuh yang sangat sadis ya. Pembunuh bayaran sangat sadis. Dan itu sangat-sangat luar biasa sekali. Tetapi cerita ini akan kita sambung di video berikutnya ya guys. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, serta jika kalian suka cerita ini silahkan like. Jika kalian berkenan silahkan share ke teman kalian, ke media sosial kalian, agar teman yang lainnya juga mengetahui cerita yang menarik ini. Oke, kita lanjutkan ke part 30 7 ya. Nantinya kita akan lanjut ke part 37.